Pemirsa, fenomena kesurupan teman almarhumah Vina, Marlinda Putri atau Linda, menjadi pembuka kasus tewasnya Vina dan Eki. Linda kesurupan arwah Vina meski saat itu Linda berjauhan dengan Vina. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Kesurupan Linda menjadi salah satu petunjuk keluarga almarhumah Vina untuk melaporkan awal kasus ini. Lalu bagaimanakah Linda bisa dirasuki arwah Vina? Ini bukan merupakan suatu bukti, namun suatu indikasi. Ataupun orang mengatakan itu petunjuk. Nah, benar dan tidaknya, pengertian benar dan tidaknya, itu nanti kenyataan nggak sesuai fakta atau tidak. Ketika membuktikannya, kita nggak bisa membuktikan. Nanti yang membuktikan mungkin para hakim, para dan lain sebagainya, yang para berwenang. Kalau memang terjadi kecocokan, lah, oh ternyata iya. Nah, proses-proses yang demikian ini biasa ada di dalam masyarakat. Sementara Marlinda Putri atau Linda muncul ke publik dan memenuhi panggilan polisi. Linda mengaku dirinya tidak mengenal dekat Vina. Dirinya hanya bertemu 4 kali dengan Vina dan baru 1 tahun mengenal Vina. Bahkan saat kejadian Linda sudah lama tidak bertemu dengan Vina. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan sebelum kejadian tersebut? Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Lantas apakah Linda kesurupan karena merasa empati terhadap almarhumah Vina atau memang Linda mengetahui sesuatu dari kasus ini? Misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki memantik perhatian publik usai tayangnya film berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Berikut kilas balik kronologi pembunuhan, penangkapan pelaku, akhir pencarian dalang pembunuhan, hingga polisi yang meralat jumlah DPO. Sabtu malam 27 Agustus 2016, Vina dan kekasihnya Rizky alias Eki, serta beberapa rekannya dihampiri sekelompok geng motor. Naas, Vina dan Eki terjatuh, sementara rekan-rekannya berhasil menyelamatkan diri. Keduanya lalu dianiaya hingga tewas. Bahkan Vina diperkosa secara bergiliran sebelum dibunuh. Jasad kedua korban lalu dibuang ke bawah flyover dan dibuat seolah-olah sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Keluarga Vina menemukan kejanggalan pada luka di sekujur tubuh gadis berusia 16 tahun itu. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan hingga diketahui Vina dan Eki meninggal dunia akibat kebrutalan geng motor. Polisi menyebut ada 11 pelaku yang terlibat. 8 pelaku berhasil ditangkap. 7 diantaranya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku yang masih di bawah umur divonis 8 tahun penjara. Namun 3 pelaku lainnya masih buron hingga bertahun-tahun kemudian. 3 pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang di kepolisian adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perong yang disebut-sebut sebagai dalang pembunuhan Vina dan Eki. 8 Mei 2024, film berjudul Vina Sebelum 7 Hari, karya sutradara Anggi Umbara dirilis. Siapa sangka, film horor yang berkisah tentang pembunuhan sadis oleh geng motor terhadap sejoli di Cirebon, Jawa Barat ini menjadi viral. Publik kembali bertanya-tanya atas teka-teki kasus yang dianggap belum selesai ini. Terlebih 3 pelaku disebut masih buron. Polisi didesak untuk segera mengungkap tabir misteri kasus penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan Vina dan Eki. 8 tahun berlalu, usai kasus ini kembali viral. Peggy alias Perong yang berprofesi sebagai pekerja bangunan diringkus polisi di Bandung, Jawa Barat. Pasca penangkapan Peggy, polisi meralat jumlah DPO kasus Vina. Yang sebelumnya polisi menyebut ada 3 pelaku yang buron. Kini polisi menegaskan DPO kasus Vina hanya 1 orang, yaitu Peggy. Polisi menekankan tak ada lagi pelaku lain selain Peggy. Sementara itu, Peggy mengaku dirinya difitnah dan berkata dirinya tak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan sadis Vina dan Eki.